A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji bagi Allah, Tuhan seluruh alam. Ar-Rahmanir-Rahim. Yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Maliki yaumiddin. Pemilik Hari Pembalasan. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Engkaulah kami menyembah, dan hanya kepada Engkaulah kami mohon pertolongan. Ihdinas siratal mustaqim. Tunjukilah kami jalan yang lurus. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Yaitu jalan orang-orang yang telah Engkau beri nikmat kepadanya, bukan jalan mereka yang dimurkai, dan bukan pula jalan mereka yang sesat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Jamaah Isya rahimakumullah, alhamdulillah kita bersyukur malam ini insyaallah kita diberi kekuatan, kesehatan untuk menutup sholat tarawih di bulan Ramadan tahun ini insyaallah. Ada beberapa yang perlu saya sampaikan. Yang pertama, betul tadi kata Pak Ipin, insyaallah Idul Fitri tahun ini sama karena ketinggian bulan sudah di atas 3 derajat. Jadi mengapa membuat berbeda itu karena perbedaan pemahaman. Jadi hadisnya sama, yaitu melihat gitu ya. Cuman cara melihatnya yang berbeda. Yang pertama, melihat pakai mata, kemudian melihat pakai alat. Kemudian melihat juga dimaknai melihat dengan mata atau menghitung. Kemudian yang ketiga, perbedaan kriteria. Jadi yang satu mengatakan pokoknya kalau sudah muncul hilal maka bulan baru datang. Tapi ada yang menggunakan kriteria ketinggian minimal sekian derajat. Dulu 2 derajat, sekarang sudah dinaikkan jadi 3 derajat. Tapi insya Allah untuk tahun ini mayoritas sama, meskipun kemarin Mbah Beno sudah Idul Fitri ya, yang di Gunung Kidul. Tapi alhamdulillah bapak-bapak dari NU sudah mendatangi beliau, mengingatkan dan lain sebagainya. Tuh, yang pertama. Jadi Pak Dokter nanti insya Allah kita lebarannya sama insya Allah. Kemudian yang kedua tentang bagaimana kita nanti sholat tarawih. Kalau yang dulu saat saya ditugasi panitia jadi imam 4 rakaat, 4 rakaat, 3 rakaat, nanti insya Allah 22, 22, 4. Ini juga untuk menunjukkan bahwa dalam kita beragama itu ada banyak variasi, ya tidak apa-apa. Karena memang Nabi pernah melakukan semuanya, dan Nabi dan atau sahabat gitu. Jadi untuk urusan istilahnya khilafiyah nggak perlu sepaneng-sepaneng gitu ya. Apakah berarti saya tidak konsisten? Ya karena saya mohon maaf punya ilmu, tahu ya saya melakukan. Enak saja gitu. Tentu saja tetap sambil berdoa semoga diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi insya Allah jamaah kalau kita punya ilmu itu beragama itu enak dan menggembirakan. Jadi nggak kemerungsung dan lain sebagainya. Asal ada dalilnya. Kemudian yang ketiga, ini insya Allah Ramadan berakhir, kita bersyukur
Ya, di satu sisi kita bersyukur karena selama Ramadan ini alhamdulillah jamaah Firdaus entah itu 5 waktu khususnya Isya, Tarawih, kemudian subuh ini selalu makmur. Jadi saya mendapat komentar dari salah seorang senior kita yang punya rumah di sini tapi tidak tinggal di sini gitu. Khususnya untuk takmir dan panitia bisa saya sampaikan, hebat Masjid Firdaus, kegiatannya banyak, meriah gitu ya. Kemudian ada acara untuk anak-anak, ya, ada acara untuk orang tua, ada acara untuk semua jamaah, jadi komplit. Nah mungkin apa namanya, tadi saya sambil guyon, apa perlu remedi Pak Hakim bisa jadikan ketua lagi atau diganti, ya tidak apa-apa, kesepakatan ya Pak Hadi, Pak Ipin. Mungkin diganti untuk pengkaderan. Nah kemudian yang berikutnya berarti yang keempat ya, saya akan sampaikan satu ayat. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innalladzina qalu rabbunallah tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikah alla takhafu wa la tahzanu wa absyiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Innalladzina, sesungguhnya orang-orang, qalu, yang berkata, Rabbunallah, Tuhan saya Allah, tsumma istaqamu, kemudian istiqamah, tatanazzalu, turun alaihimul malaikah, pada mereka para malaikat, alla takhafu, sambil berkata janganlah kamu takut, wala tahzanu, janganlah kamu sedih, wa absyiru, dan berilah kabar gembira, bil jannah, dengan surga, allati kuntum tu'adun, yang telah dijanjikan kepadamu. Jamaah Aisyah rahimakumullah. Jadi ini sering apa itu para penceramah itu menjadikan ayat ini sebagai dalil satu pentingnya bertauhid ya. Jadi qalu rabbunallah, insyaallah kita semua sudah bersyahadat, bahkan tidak hanya itu, tsumastaqamu, kemudian kita istiqamah, konsekuensi atas syahadat kita, menjalankan perintah Islam, perintah Allah, perintah Nabi dalam rukun iman, rukun Islam, alhamdulillah. Apalagi di bulan Ramadan, sekali lagi infaknya kemarin 1 juta lebih. Nah pertanyaannya, kira-kira bisa enggak ya tiap malam kita 800-700 itu infak. Nah ini mungkin perlu juga kita pertahankan. Kemudian kegiatan-kegiatan lain ini mungkin perlu kita pikirkan lagi. Mohon maaf saya pakai masker ini bukan karena kena COVID, tapi karena 3 hari terakhir apa namanya kena flu, jadi saya pakai masker. Kalau Pak Wahyu kan lain pakai masker karena alergi debu karpet katanya. Jadi kira-kira kegiatan yang sudah kita lakukan selama bulan Ramadan ini bisa nggak di-extend, diteruskan dalam keseharian kita. Saya ingat dulu waktu 2019 saya masuk sini, misalnya ada kajian Sabtu pagi ya, itu mungkin perlu dihidupkan lagi. Monggo nanti syukur-syukur ada sarapan, kan dulu kan sarapan gitu ya. Kalau Masjid Banteng sudah mulai, Banteng itu tempat saya sebelum pindah ke sini. Kemudian kalau di Solo itu bahkan setiap subuh ya, di masjid yang apa itu Sarkliwon ya, baratnya Kustati, nanti ke utara dikit, sebelah barat itu tiap subuh ngopi. Jadi nggak perlu ke rumahnya Pak Nur atau Pak Wawan. Jadi ngopinya di masjid. Tapi mungkin itu terlalu ekstrim ya, karena tiap hari harus ada yang bikin kopi, kemudian jamaah cukup duduk, ada petugas yang ngedarke cangkir dan ceret dicuri, cur gitu. Tapi paling tidak tadi mungkin kajian Sabtu pagi mungkin perlu dihidupkan lagi, atau Ahad pagi saya lupa dulu. Nah, kemudian pengajian anak-anak ya, alhamdulillah sebelum Ramadan ya juga sudah mulai berjalan. Nah remaja, nah ini adik-adik yang remaja mungkin perlu dibentuk secara formal, ada remaja Masjid Firdaus gitu ya. Ini kan kemarin sudah dilibatkan di panitia Ramadan, luar biasa ya, banyak kegiatan. Lalu ada manasik haji ya, ada Ka'bahnya, jadi tempat wudhu itu sebagai Ka'bah ya kemarin untuk tawaf gitu ya. Nah ini adik-adik remaja masjid, setelah ini nanti dihidupkan ya, nanti Pak Hadi Pak Takmir meresmikan.
remaja masjid silahkan, semua yang merasa remaja, Pak Rocky juga boleh kan, remaja juga jadi penasehat nanti dihidupkan. Kemudian Qiyamul Lail, setahu saya ada satu masjid di daerah Solo ya, dekat bandara itu, Solo Madu itu setiap hari ada Qiyamul Lail. Nah, saya tidak tahu ini terlalu ekstrim enggak kalau dilaksanakan terus ya, misalnya satu pekan 2 kali atau 3 kali gitu. Kalau bisa bagus ya, enggak jam 2 mulainya, mungkin jam 2 cek dong ngantuk. Kalau Ramadan ini karena semangatnya tinggi ya, jam 1 sudah ada yang datang, jam 12, Masya Allah. Misalnya Qiyamul Lail ya sepekan 2 kali atau 3 kali, mulai jam 3, kemudian nanti langsung subuh, ya habis subuh nanti langsung nunggu syuruk gitu. Nah, paling enggak nanti satu pekan umrah 2 atau 3 kali kan riwayat Imam Ahmad kalau nggak salah, nanti kita cek lagi, bahwa orang yang habis sholat subuh kemudian menunggu syuruk di masjid, ya kemudian sholat 2 rakaat, pahalanya seperti umrah. Kemarin saya tanya Pak Bondan, kalau umrah berapa Pak Bondan? Kalau mampir Turki 38 juta katanya, pakai Itihad. Nah ini kita nggak usah keluar 38 juta, sudah umrah. Tapi ya kalau mau umrah beneran ke Pak Bondan ini. Ya, ini saya kira jamaah tarawih rahimakumullah, saya yakin kok banyak kegiatan yang masih kita bisa melakukan. Ya ini wujud dari tadi istiqamah. Ya, istiqamah, kita tetap menjaga amal-amal baik kita. Karena misalnya seperti sholat tahajud, Qiyamul Lail, ini kan sebenarnya diperintahkan Allah di Al-Quran. Jadi satu-satunya sholat sunnah yang disebut di Al-Quran adalah sholat tahajud atau Qiyamul Lail. Wa minal laili fatahajjad bihi nafilatalak asa ayyab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Ya. Tetapi sebagian besar atau jumhur ya ulama sepakat, meskipun ini ada perintah dari Allah di Al-Quran, tapi karena praktek atau sunnah Nabi itu ya tidak mewajibkan umatnya, maka ini hukumnya menjadi sunnah muakkadah. Meskipun kalau dalam Islam itu kalau ada perintah itu aslinya wajib, kecuali ada dalil yang mengingkarinya. Kalau dalam kaidah usul fikih itu kira-kira kalau bahasa Arabnya al-amru fil asli lil wujub illa madalla dalilu ala khilafihi. Jadi perintah itu pada dasarnya adalah wajib, kecuali ada dalil lain yang menyelisihinya. Ya, Qiyamul Lail, sholat tahajud diperintahkan oleh Allah di Al-Quran, tapi hukumnya tidak wajib karena memang Nabi ya dalam masa kehidupan beliau tidak mewajibkan kepada umatnya. Bahkan termasuk tarawih. Kalau sholat tarawih, jamaah mungkin juga sudah pernah mendengar Nabi pada malam ketiga itu tidak lagi berjamaah di masjid karena takut dipersepsikan ini sebagai sebuah kewajiban. Atau bisa jadi kalau bahasa ekonomi itu sisi supply and demand ya. Jadi kalau Nabi sholat tarawih terus berjamaah, nanti sahabat kemudian umat bisa mempersepsikan ini wajib, atau bisa jadi karena umat sudah terbiasa nanti Allah mewajibkan, itu juga bisa. Jadi bisa dua sisi. Sekali lagi untuk tarawih atau Qiyamul Lail ini hukumnya sunnah muakkad. Nah itu saja, mungkin ada beberapa kegiatan lain yang tidak saya sebutkan. Kalau pesantren anak ya mungkin cukup setahun sekali ya, nanti kalau sebulan sekali panitianya bingung nanti. Tapi yang cukup dengan pengajian ba'da asar saya kira sudah bagus. Demikian jamaah-jamaah rahimakumullah. Berarti ini juga kultum terakhir Ramadan tahun ini. Sekali lagi kita bahagia karena bisa menunaikan ibadah Ramadan, entah itu saumnya atau qiyamnya, berdiri sholatnya. Tapi di satu sisi juga kita mungkin bersedih seperti para sahabat ketika Ramadan sudah akan berlalu, banyak yang menangis karena apa? Aura ibadah Ramadan kan memang beda dengan di bulan-bulan yang lain. Semoga Allah sampaikan kita pada Ramadan berikutnya dan semua amal ibadah kita yang kita lakukan di bulan Ramadan ini diterima dan mendapat imbalan dari Allah Subhanahu wa taala,
serta dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf jika ada yang kurang berkenan atau kurang tepat. Kita akhiri kultum kita dengan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita lanjutkan dengan salat tarawih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.